orang besar yang membackupnya, Jokowi punya benteng yang tidak bisa ditembus, hati rakyat. Dan selama rakyat bersama Jokowi, fitnah hanya akan jadi bumerang yang menghantam balik para penguasa rakus yang bermain api. Dan disinilah publik mulai membuka mata. Mengapa isu ijazah palsu ini tak pernah padam? Jawabannya sederhana, karena ada kepentingan besar yang ingin Jokowi jatuh, bahkan setelah ia tidak lagi menjabat presiden. Fitnah ini sengaja dipelihara agar rakyat ragu, agar warisan politik Jokowi ternoda, agar sosok sederhana dari Solo itu tak lagi dikenang sebagai pemimpin yang dicintai rakyat, melainkan dipaksa dicap sebagai pemalsu. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan bila Jokowi hancur? Bukan rakyat, bukan bangsa ini. Yang jelas diuntungkan hanyalah segelintir elit, mereka yang merasa kursi kekuasaan adalah warisan turun-temurun. Mereka yang hidup dari dinasti politik, yang takut melihat lahirnya presiden-presiden baru dari rakyat biasa. Dan di tengah suasana seperti ini, pernyataan Megawati justru membuat rakyat semakin geram. Kalimat "tidak ada pemalsuan lo" ini terdengar seperti tawa yang meremehkan luka. Rakyat membaca itu bukan sekadar gurauan, tapi sindiran. Seakan Jokowi benar-benar sendirian, bahkan di rumah politiknya sendiri. Inilah yang membuat banyak orang berkata, fitnah terhadap Jokowi bukan hanya datang dari lawan politik, tapi juga dibisiki dari dalam lingkaran yang seharusnya membela. PDIP alih-alih berdiri tegak membela presidennya, justru terkesan membiarkan isu ini berkembang liar. Bahkan ada yang menduga isu ini dibiarkan karena memberi keuntungan bagi partai dan elitnya sendiri. Tapi rakyat tidak bisa dibohongi. Rakyat melihat siapa yang bekerja, siapa yang hanya bicara. Rakyat tahu siapa yang terjun langsung ke lapangan, siapa yang sibuk mengoleksi gelar dan klaim kehormatan. Rakyat tahu siapa yang tulus dan siapa yang haus kuasa. Jokowi tidak pernah meminta rakyat untuk membelanya. Tapi justru karena kesederhanaan dan ketulusannya, rakyat dengan sendirinya bergerak. Inilah bedanya pemimpin sejati dengan politisi pencari panggung. Pemimpin sejati bekerja, sementara politisi murahan memelihara fitnah. Maka jangan heran, semakin keras fitnah itu dipukul, semakin keras pula ia berbalik menghantam para pelakunya. Rakyat makin marah, makin sadar, makin muak dengan permainan kotor elit politik. Dan satu hal pasti, Jokowi tidak akan tumbang oleh fitnah. Ia berdiri tegak bukan karena dinasti, bukan karena partai, tetapi karena rakyat. Selama rakyat masih ada di belakangnya, sebesar apapun fitnah yang digulirkan, sebesar apapun orang besar yang membackup, pada akhirnya hanya ada satu kesimpulan, kebenaran akan menang, dan para pengusung fitnah akan tenggelam dalam permainan busuk mereka sendiri. Mari kita bicara jujur. Siapa yang paling banyak mendapat keuntungan jika Jokowi hancur? Jawabannya justru ada di dalam partai yang dulu mengusungnya, PDIP. Sejak awal, hubungan Jokowi dengan elit PDIP tidak pernah benar-benar harmonis. Jokowi memang diusung partai itu, tapi ia bukan darah asli partai. Jokowi bukan bagian dari lingkaran dinasti, bukan kader ideologis yang lahir dari rahim PDIP. Ia hanyalah orang Solo, sederhana, yang tiba-tiba meroket karena dicintai rakyat. Dan itulah masalah besarnya, popularitas Jokowi jauh melampaui partai dan ketuanya. Di titik inilah kecemburuan politik bekerja. Bayangkan seorang anak tukang kayu bisa menjadi presiden 2 periode tanpa harus tunduk sepenuhnya pada bayang-bayang Megawati. Bukankah ini tamparan bagi mereka yang merasa terah politik adalah tiket utama menuju istana? Lalu ketika isu ijazah palsu muncul, apa yang dilakukan PDIP? Diameter bungkam. Tidak ada perlawanan tegas, tidak ada pembelaan mati-matian. Bahkan Megawati sendiri justru bicara soal gelar akademik dan menegaskan, tidak ada pemalsuan loh ini. Sebuah pernyataan yang bagi rakyat terasa seperti lemparan batu ke arah Jokowi di saat lawan politik sudah menghujani dengan peluru fitnah. Apakah ini kebetulan atau justru bagian dari skenario? Rakyat tidak bodoh. Rakyat bisa membaca. Diamnya PDIP adalah tanda bahwa isu ini dibiarkan. Tanda bahwa fitnah ini justru memberi panggung baru bagi mereka yang ingin mengerdilkan Jokowi, agar Jokowi tidak lagi menjadi magnet politik, agar masa depannya diputus, agar pengaruhnya habis begitu ia lengser dari kursi presiden. Dan disinilah letak pengkhianatan itu. Jokowi yang selama ini menjadi wajah keberhasilan PDIP di mata rakyat, justru dibiarkan diserang. Tidak ada solidaritas, tidak ada keberanian untuk membela. Karena pada akhirnya, bagi para elit partai, kekuasaan lebih penting daripada kebenaran.
Maka wajar bila rakyat kini mulai melihat PDIP dengan kacamata berbeda. Partai yang dulu mengusung Jokowi kini dipersepsikan lebih sibuk menjaga dinasti ketimbang menjaga martabat presidennya sendiri. Partai yang dulu bicara tentang rakyat, kini justru menertawakan luka rakyat ketika pemimpinnya difitnah. Ingat, rakyat bukan buta. Rakyat tahu siapa yang tulus dan siapa yang berpura-pura. Jokowi tetap bersama rakyat, sementara PDIP dan elitnya perlahan menunjukkan wajah aslinya. Haus kuasa, penuh iri, dan tak segan-segan menyingkirkan bahkan orang yang mereka usung sendiri. Dan pada akhirnya, fitnah ijazah palsu ini bukan hanya soal Jokowi. Ini adalah cermin, memperlihatkan siapa yang benar-benar pemimpin rakyat dan siapa yang hanya bersembunyi di balik nama besar partai. Kebenaran selalu punya cara untuk menang, dan rakyat sudah tahu di sisi mana mereka berdiri. Bersama Jokowi, melawan fitnah, melawan intrik, melawan keserakahan elit politik yang menodai demokrasi. Dan kini kita sampai pada inti persoalan. Fitnah ijazah palsu bukan hanya serangan personal kepada Jokowi, melainkan ujian bagi bangsa ini. Apakah kita rela melihat pemimpin yang lahir dari rakyat, yang sederhana dan tulus bekerja, dihancurkan oleh intrik kotor para elit politik? Rakyat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Jokowi tetap tenang menghadapi tuduhan itu. Ia tidak marah, tidak panik, tidak membalas dengan kebencian. Ia hanya berkata, ini ada agenda besar, ada orang besar yang membackup.